Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini video bagian ketiga pembahasan soal simulasi KSN Fisika SMA tahun 2021. Oke, bagi teman-teman yang belum menyaksikan video-video part sebelumnya ya, part 1 dan part 2, nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soalnya ya. Jadi ada beberapa tipe soal memang, dan saya ambil tipe-tipe soal yang berbeda-beda saja ya. Kalau yang sudah sama di video sebelumnya ya nggak akan saya bahas. Oke, kita akan bahas soal yang pertama adalah ini. Kita lihat soalnya, sebuah benda bergerak sepanjang sumbu X menurut persamaan X sebagai fungsi T sama dengan 3T kuadrat min 2T plus 3. Satuannya dalam meter ya. Kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 2 adalah V sama dengan titik-titik. Oke ya, ini soalnya cukup mudah ya. Jadi kalau kita tahu X sebagai fungsi T dan yang ditanyakan adalah kecepatan, kita tinggal menggunakan definisi kecepatan itu sama dengan turunan posisi atau X terhadap waktu, atau kita tulis dx dt. Kita turunkan aja nih fungsi X-nya, yaitu sama dengan turunan 3T kuadrat itu berarti 6T, dikurangi turunan 2T itu negatif 2 ya, ini negatif 2T, jadi turunannya negatif 2, turunan 3 itu 0. Pertanyaannya adalah V saat T-nya 2 dimasukkan. Saat T sama dengan 2 berarti nilai V-nya sama dengan masuk 2. 6 kali 2 di 12 dikurang 2. 12 kurang 2 adalah 10 meter per sekon. Oke, jadi jawabannya 10,0. Ya, maaf ya. Di video part 1 dan part 2 itu saya menyebutkan kalau bilangan bulat cukup ditulis bilangan bulat. Ternyata saya mencari informasi lagi, ternyata kalau misalkan jawabannya itu 10 bilangan bulat, maka kita tulisnya 10,0 gitu ya. Ini sebagai koreksi aja di video-video sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Seorang anak sedang memancing pada sebuah perahu. Asumsikan perahu diam. Tiba-tiba sang anak melemparkan secara horizontal sebuah benda dengan massa 5 kg dari perahu dengan kecepatan 8 meter per sekon. Membuat perahu jadi bergerak dengan kecepatan tertentu. Jika diketahui massa perahu dan anak adalah 50 kg, laju perahu setelah benda dilemparkan adalah titik-titik meter per sekon. Oke, ini soal tentang momentum ya. Kita bisa gunakan hukum kekekalan momentum ya. Jadi mula-mula kan perahu, anak, dan bendanya kan diam. Berarti kita bisa pakai momentum awal itu kan sama dengan momentum akhir. Nah, ini kan. Semula diam, jadi nggak ada kecepatan semua. Maka momentum awalnya 0. Sama dengan momentum akhirnya adalah si benda itu, kita tulis massa benda dikali dengan kecepatan benda ditambah dengan di sini massa anak plus massa perahu. Karena anaknya di dalam perahu ya, kita kalikan dengan V aksen. Apa itu V aksen? V aksen adalah kecepatan perahu setelah si anak itu melemparkan benda. Ya, kemudian kita masukkan angkanya, ini 0, massa bendanya itu 5 kg, kecepatan bendanya itu 8, ditambah massa anak plus perahu, ini di sini diketahui massa perahu dan anaknya 50. Ini 50 dikali V aksen. Nah, V aksennya berarti pindah ke kiri ya, ini jadi minus 50 V aksen itu sama dengan 40. 8 kali 5 40. Maka V aksennya sama dengan negatif 40 per 50 atau 4 per 5 atau negatif 0,8 meter per sekon. Nah, apa arti negatif di sini? Negatif itu menunjukkan bahwa misalkan ini perahunya gitu ya. Kemudian ini ada anaknya, dan anaknya kan lempar benda ke kanan ya dengan kecepatan tadi 8 meter per sekon. Maka perahu dan anak ini nanti akan bergeraknya ke arah kiri ke sana dengan kecepatan 0,8 meter per sekon. Maka kita tulis di sini jawabannya adalah 0,8 meter per sekon. Oke, itu soal yang kedua. Soal yang ketiga, kita baca dulu soalnya ya. 4 buah benda bermassa sama yaitu 2 kg bergerak dengan kecepatan masing-masing dinyatakan sebagai Vn sama dengan N per 2 V0 plus AT dengan N 1, 2, 3, 4. Jika V0-nya 2I plus 4J dan percepatannya minus 10 J meter per second kuadrat, dan keempat benda tersebut mulai pada saat T sama dengan 0 dan di titik pusat koordinat. Berarti di sini mulainya dari pusat 0,0, pusat koordinat ini. Maka koordinat X dari pusat massa sistem pada saat T2 sekon adalah, oke, jadi kita akan mencari titik berat atau koordinat pusat massa dari sistem tersebut ya. Tetapi yang dicari ke sumbu X. Oke,
langkah pertama kita cari dulu nilai kecepatan ya, faktor kecepatan untuk masing-masing benda ya. Jadi untuk benda pertama untuk n sama dengan 1, maka kita akan dapat V1. Nilainya adalah masukkan satunya di sini. N-nya 1 berarti setengah V0 ya kan, ditambah dengan A kali T, A kali T. Masukkan nilai V0 dan A-nya. V0-nya itu 2I plus 4J, berarti di sini kita dapat setengah dikalikan 2I plus 4J, ditambah dengan A-nya adalah negatif 10J. Oke, langsung aja kita tulis negatif. Kita hapus dulu. Ya, kita tulis negatif 10J di sini. Berarti kalau kita sederhanakan kita akan dapat V1-nya ini setengahnya dikalikan ini jadi setengah kali 2 jadi 1, 1I plus setengah kali 4 berarti 2J. Oh, masih ada T-nya, maaf di sini. Negatif 10TJ. Berarti ini negatif 10TJ. Kita kumpulkan jadi I plus 2 minus 10TJ. Ini adalah V1. Nah, dengan cara yang sama kita bisa cari V2. V2 berarti dimasukkan 2 ya, N-nya dimasukkan 2 di sini. Langsung aja berarti 2 per 2 itu berarti 1. 1 kali V0 ya V0. Berarti 2I plus 4J. Kemudian dikurangi 10TJ. Kita dapat J-nya kita kumpulin lagi jadi 2I plus 4 min 10T. J-nya kita keluarkan. Kemudian V3. V3 sama, N-nya digantikan 3 di sini. N-nya kita ganti 3. Jadi 3 per 2 kali V0. 3 per 2 kali 2 jadi 3I. 3 per 2 dikali 4 berarti 6J. Oke, kemudian kita kurangkan dengan 10TJ. Maka kita akan dapat 3I plus 6 min 10TJ. Kemudian V4. V4 kita masukkan N-nya 4 di sini. 4 bagi 2 itu 2. 2 kali V0. Ya, berarti 2 kali 2 itu 4I. 2 kali 4 plus 8J. Dikurang 10TJ sama 10TJ. Atau kita dapatkan 4I plus 8 dikurang 10T. J-nya dimasukkan. Nah, kita sudah dapat masing-masing nilai V-nya. Pertanyaannya adalah koordinat pusat massa, tapi yang ditanyakan cuma X ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini, yang sisi ini itu sebenarnya adalah Vx, yang ini Vy. Sama ya, ini juga Vx, yang sebelah kanan Vy, ini Vx, ini juga Vx nih, semuanya ini Vx. Kemudian yang sisi kanan ini semuanya Vy. Nah, yang kita cari itu hanya yang koordinat sumbu X. Maka kita perlu tahu koordinat X1, X2, X3, dan X4. Caranya lewat apa? Lewat menggunakan definisi integral ya. Jadi X1 itu sama dengan X0 ditambah integral Vx1 dt. Berarti X1-nya sama dengan X0-nya berapa? Semuanya berasal dari pusat koordinat. Berarti X0-nya 0. 0 ditambah integral Vx1. Vx1 itu ini 1. 1 dt. Berarti sama dengan T. X1-nya T. Dengan cara yang sama, dapatlah X2. X2 berarti integral. X0-nya 0 ya, nggak usah ditulis lagi. X0-nya 0, integral dari ini, 2 dt. Berarti sama dengan 2T. X3 sama. X3 integral dari 3I, berarti 3 dt. Dapatnya 3T. X4 berarti integral dari 4 dt. Dapatnya 4T. Nah, kita sudah dapat X1, X2, X3, dan X4-nya. Sudah kita temukan semua. Sekarang tinggal kita masukkan. Yang diminta adalah pada saat 2 sekon. Berarti saat T sama dengan 2 sekon, kita akan nemu X1-nya. Berarti berapa ini? T berarti 2. Kemudian X2-nya kita akan nemu 2T berarti 4. X3-nya 3T berarti 6. Dan X4-nya 4T jadi 8. Nah, kita nyari X pusat massa. X pusat massa itu persamaannya apa? Kan X1 M1 ditambah X2 M2 ditambah X3 M3
ditambah X4 M4 dibagi dengan M1 plus M2 plus M3 plus M4. Di soal dibilang bahwa masanya sama-sama 2 kg ya. Berarti ini kita kalikan aja nih. Masanya 2 kg, berarti 2 dikali 2 itu 4, ditambah dengan X2-nya 4. 4 dikali 2 itu 8, ditambah dengan X3-nya 6. 6 dikali 2 itu 12, ditambah X4-nya 8. 8 dikali 2 itu 16. Ya, dibagi dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 8. Oke, maka kita akan dapat X pusat masanya adalah 8 tambah 12, 20. 4 ditambah 16, 20. 20 tambah 20, jadi 40 per 8. Atau nilainya sama dengan 5. Maka kita isikan di sini 5,0. Nah, kita dapat koordinat pusat masanya adalah 5. Seandainya nanti yang dicari adalah koordinat pusat massa ke sumbu Y, maka kita akan gunakan komponen yang VY ini dicari satu-satu, kita integralkan. Ya, karena yang dicari cuma X, kita bisa pakai yang depan saja. Oke, itu soalnya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soalnya. 2 balok M1 10 kg, M2 10 kg terikat pada tali yang melalui sebuah katrol seperti gambar. Massa katrol, massa tali, dan gesekan katrol diabaikan. Kedua balok berada di atas bidang miring yang tetap diketahui tan alfa 1 4/3. Oke, jadi di sini alfa 1-nya 4/3 ya. Maka kita tahu pasti sudutnya 53 derajat kan. Karena tangannya 4/3. Dan tan alfa 2 3/4 berarti sudutnya 37 derajat. Apabila balok M2 ditarik dengan gaya konstan F yang nilainya 39,6 Newton yang sejajar bidang, ini bidang miring maksudnya, gravitasinya 9,8, maka besar percepatan balok M1 adalah titik-titik. Oke ya. Ya, ini percepatan balok M1 dan M2 tentunya akan sama karena mereka terhubung oleh tali seperti itu. Nah, langkah pertama, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Seperti ini. Pada M1, ya, otomatis ini licin kan, melalui bidang ini, katrol bidang miringnya licin, maka nggak ada gaya gesek ya. Berarti kita cukup gambarkan yang ini aja, ini W1 atau kita tulis M1G atau W1, maka yang ke arah sini berarti otomatis W1 sin alfa 1. Ya, yang ke sini nanti kan W1 cos alfa 1 ya, kita nggak pakai karena dia nggak ada gaya gesek. Kalau mau digambar lebih lengkap, ini ada gaya normal. Kemudian ini ada tegangan tali, arahnya ke sana, ini ada tegangan tali. Kemudian untuk M2 sama, di sini ada W2. Kemudian pindah sisi sini kita punya W2 sin alfa 2. Kemudian pindah ke sini kita punya W2 cos alfa 2. Kemudian ada gaya normal ke sana. Nah, sudah. Sekarang kita cek nih di sini ya. Tujuannya sebenarnya kelihatan sih, nanti M2-nya gerak ke bawah, M1-nya ke atas. Tapi kita cek aja. W2 sin alfa 2 itu nilainya berapa ini? W2 sin alfa 2 berarti W2-nya sama-sama 10 kg ya. Berarti M2-nya 10, gravitasinya gunain 9,8, dikalikan sin alfa 2, sin 37. Sin 37 itu 3/5. Berarti kalau kita hitung nilainya adalah 58,8 ya, silahkan bisa dicek pakai kalkulator. Kemudian nilai F-nya sendiri adalah 39,6 Newton ya, ini juga Newton. Kemudian untuk W1 sin alfa ini ya, saya tulis di sini, nilainya adalah W1-nya juga 10 dikalikan gravitasinya 9,8 dikalikan sin alfanya berarti sin 53. Sin 53 itu 4/5 di sini. 4/5, maka akan kita dapatkan 78,4 Newton. Nah, ya nanti hitungan saya coba sekalian teman-teman cek ya, siapa tahu saya ada yang salah menghitung. Tapi intinya konsepnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang bagian kanan ini dia ditarik oleh gaya 39,6 dan 58,8. Totalnya pasti lebih gede daripada yang 78,4 kan. Kalau ini dijumlah, ini kan lebih gede dari ini. Maka akibatnya ini menang kan, berarti M2 akan turun ke bawah ke sini dengan percepatan A, M1 akan naik ke atas dengan percepatan A juga. Nah, karena sudah tahu orientasi geraknya, kita tinggal memasukkan hukum Newtonnya. Seperti biasa, biar lebih teliti kita tinjau satu persatu benda aja. Oke, kita lihat benda M1 dulu ya, pelan-pelan. M1 geraknya ke atas, berarti
Sigma F sama dengan M1 dikali dengan A. Geraknya ke atas berarti T dikurang dengan W1 sin alfa. Ya, W1 sin alfa. Alfa 1 ya sama dengan M1 dikali A. Kita masukkan nilai-nilainya. T dikurang W1 sin alfanya udah kita hitung 78,4. Sama dengan M1-nya adalah 10 dikali dengan A. Oke, kita dapat nilai T-nya ya. Untuk disubstitusi nanti, ini 10A ditambah 78,4. Kemudian kita lihat M2. M2 geraknya ke bawah. Berarti kita bisa pakai sigma F sama dengan M2 kali A. Ke bawah berarti ada F. Ada W2 sin alfa 2. Ke atas dikurangi T. Dikurangi T sama dengan M2 kali A. Kita masukkan angkanya, F-nya itu 39,6 ditambah dengan W2 sin alfa 2-nya adalah 58,8 dikurang T sama dengan 10A juga. Oke, karena masanya sama ya. Sekarang kita jumlahkan. 39,6 ditambah 58,8 itu 98,4 dikurang T-nya kita masukkan tadi. T-nya sudah kita dapatkan adalah 10A ditambah 78,4 sama dengan 10A. Kita buka kurungnya jadi 98,4 dikurang 10A dikurang ya karena negatif 78,4 sama dengan 10A. Maka sama dengan yang 10A pindah ke kanan jadi 20A. Yang ini berarti 98,4 dikurangi dengan 78,4. Kita akan dapat 20. Berarti A-nya 1 kan? 20 bagi 20 sama dengan A. Yaitu 1 meter per sekon kuadrat. Maka kita tuliskan 1,0 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah balok bermasa 2,5 kg meluncur 1 meter di sebuah lintasan dengan kemiringan alfa dengan tan alfanya 3/4. Oke, jadi kita anggap aja seperti ini. Meluncur berarti dia dari atas. Ini alfa, yang nilai tan alfanya 3/4. Berarti sudutnya di sini alfanya 37 derajat mestinya ya. Kemudian, koefisien geser statis kinetis antara balok permukaan masing-masing 0,5 dan 0,2. Percepatan gravitasinya 9,8, besar energi yang hilang akibat gaya non-konservatif. Oke, jadi baloknya mula-mula dari sini. Nah, seperti ini. Kemudian dia meluncur ke bawah. Jelas karena dia meluncur, kan pasti bergerak. Nah, karena dia bergerak, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis, FK nanti. Yang nilainya adalah mu K dikali N. Kan seperti ini nanti, FK-nya mu K kali N. Nah, sekarang kita gambarkan. Ini baloknya kita zoom di sini. Berarti pada balok itu bekerja gaya W. Kemudian ke sini ada W cos alfa. Kemudian ke sini nanti ada W sin alfa. Kemudian ke atas ada gaya normal. Dan geraknya ke bawah, maka ke sana akan ada gaya gesek, FK. Nah, FK-nya kita hitung dulu. FK itu mu K kali N. Mu K-nya adalah 0,2 dikali dengan gaya normalnya. Gaya normalnya kan sama dengan W cos di sini. Ya, N sama dengan W cos karena dia hanya bergerak ke arah bidang sini aja. Yang ke atas bawahnya dia 0, sigma F-nya. Berarti ini mg cos alfa. Masukkan angkanya 0,2 dikali masanya adalah 2,5 kg dikali gravitasinya 9,8 dikali cos alfanya ya. Alfanya 37, berarti cos alfa cos 37 itu 4/5. Oke, sekarang tinggal kita hitung ini. Jadi 0,2 dikali dengan 2,5 kali 9,8 kali 4/5, 0,8 ya. Kalau kita hitung akan ketemu 19,6. 19,6 dikalikan dengan 0,2. Kita akan dapatkan 3,92. Ini akan dapat 3,92 Newton. Itu gaya geseknya. Oke, sudah. Sekarang yang diminta adalah besar energi yang hilang akibat gaya non-konservatif. Nah, sekarang perhatikan di sini ya. Di sini ada dua gaya nih. Ada gaya gesek dan ada komponen dari gaya berat, yaitu W sin alfa. Mana di antara dua gaya itu yang merupakan gaya non-konservatif? Gaya non-konservatif itu adalah gaya yang usahanya itu
tidak dipengaruhi oleh lintasan. Di sini yang termasuk gaya non-konservatif adalah gaya gesek. Jadi gaya gesek itu contoh dari gaya yang non-konservatif. Ya, berarti kalau diminta energi yang hilang akibat gaya non-konservatif, ya energi yang hilang akibat usaha oleh gaya gesek. Berarti kita nyari W oleh gaya gesek. Berapa nilainya? Ya F gesek, yaitu FK dikali dengan S. FK-nya itu 3,92 dikali dengan S-nya itu 1 meter. Maka kita akan dapat jawaban, ya akan dapat jawaban 3,92 Joule ya. Semestinya negatif di sini. Tapi karena di sini energi yang hilang, ya berarti negatifnya hanya menunjukkan ini deskripsi kata-kata hilang ini. Maka kita isikan di sini adalah 3,9. Ingat ya, satu angka di belakang koma. Nanti kita isinya 3,9 aja. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, oke, sudah selesai ternyata untuk soal video kali ini ya. Jadi ini 5 soal di part ketiga ini mudah-mudahan bisa jadi referensi bagi teman-teman semua ya. Thanks for watching. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silakan share ya biar video ini bisa bermanfaat juga buat yang lain, dan silakan komen kalau misalkan ada kesalahan atau ada kekeliruan dalam saya membuat video, mungkin bisa jadi bahan perbaikan untuk video-video selanjutnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.